Perkenalkan, saya Siti Wanita. Hari ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan data dan bukti penelitian untuk mempengaruhi perubahan dalam praktik pendidikan. Penggunaan data dan bukti penelitian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan. Data yang diperoleh secara sistematis akan membantu guru, sekolah, dan pemangku kepentingan dalam memahami kebutuhan peserta didik, mengevaluasi, serta menentukan langkah perbaikan yang tepat. Dalam proses asesmen ini, saya merefleksikan proses merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan data serta bukti untuk mempengaruhi perubahan. Selain itu, asesmen ini juga membahas keterampilan komunikasi, penggunaan bukti, dan penelitian, serta refleksi nilai personal dan profesional dalam praktik pendidikan. B. Proses berurutan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengidentifikasi data. Yang pertama kita lakukan adalah 1. Identifikasi masalah. Dalam langkah pertama ini, masalah atau kebutuhan yang terjadi dalam proses pembelajaran, contohnya rendahnya partisipasi peserta didik, hasil belajar yang belum optimal, atau rendahnya literasi digital, itu bisa kita tulis secara rinci. Yang kedua, perencanaan pengumpulan data. Di sini setelah masalah kita identifikasi, langkah berikutnya adalah dengan menentukan tujuan pengumpulan data, jenis data yang diperlukan, instrumen yang digunakan, serta subjek penelitian. Contoh instrumen dalam kali ini adalah observasi, wawancara, angket, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan. Pada tahap ini, penting menjaga objektivitas dan keakuratan data agar hasil penelitian dapat dipercaya. Langkah keempat yaitu analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan pola, hubungan, dan kesimpulan. Analisis data dapat kita lakukan dengan yang pertama revisi data, penyajian data, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Yang kelima yaitu penyampaian data dan bukti. Penyampaian data dan bukti ini kemudian kita sampaikan kepada pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, orang tua, atau peserta didik. Penyampaian ini dilakukan melalui presentasi, diskusi, laporan tertulis, dan infografi, serta bisa juga dengan media digital. Yang keenam adalah tindak lanjut dan perubahan. Data dan bukti yang telah disampaikan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh perubahannya yaitu perbaikan strategi pembelajaran, penggunaan media digital, peningkatan kolaborasi guru dan orang tua, pengembangan asesmen yang lebih efektif. C. Keterampilan komunikasi untuk menyosialisasikan data dan bukti. Dalam menyampaikan data kepada pemangku kepentingan diperlukan keterampilan komunikasi yang efektif agar pesan dapat dipahami dengan baik dan mampu mempengaruhi perubahan. Beberapa strategi komunikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas. Penyampaian data harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. 2. Penyesuaian dengan audiens. Penyampaian kepada guru, kepala sekolah, atau orang tua perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang audiens. Penyampaian data secara visual, misalnya dengan grafik, tabel, dan diagram, membantu audiens memahami informasi dengan lebih cepat. Yang keempat adalah bersikap persuasif, yaitu menyampaikan data tidak hanya dijelaskan hasilnya, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, membuka ruang diskusi. Umpan balik dari pemangku kepentingan untuk memperkuat pengambilan keputusan dan membangun kolaborasi.
D. Pengetahuan tentang data dan bukti penelitian untuk mempengaruhi perubahan. Data dan bukti penelitian membantu pendidik mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Penggunaan data memungkinkan guru memahami kebutuhan peserta didik secara lebih akurat. Bukti penelitian juga membantu dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif, mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, mengembangkan inovasi pendidikan, dan menyusun program peningkatan mutu sekolah. Dengan menggunakan data secara tepat, perubahan yang dilakukan dapat lebih terarah, objektif, dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu. Adakah yang ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih. Nanti mohon diisi formulir yang sudah saya berikan. Di sini data dan bukti penelitian memiliki peran penting dalam mempengaruhi perubahan di dunia pendidikan. Proses yang sistematis dimulai dari perencanaan, pengumpulan, analisis, hingga menyampaikan data dapat membantu pengambilan keputusan secara lebih tepat. Keterampilan komunikasi juga menjadi faktor penting agar data dapat dipahami dan diterima oleh pemangku kepentingan. Selain itu, refleksi terhadap nilai personal dan profesional membantu pendidik menggunakan data secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, data dan bukti penelitian efektif, kualitas pembelajaran dan praktik pendidikan dapat terus ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nhìn nó phía sau nó tại khờ